Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pratiwi, NIM 05, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membacakan analisis jurnal mengenai komponen pendidikan, di mana ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN. Jadi, di sini saya menganalisis jurnal mengenai komponen pendidikan, salah satunya yaitu mengenai biaya pendidikan. Nah, dalam analisis jurnal saya ini, di sini saya akan membahas mengenai identitas jurnal, abstrak jurnal, pendahuluan dari jurnal, pembahasan jurnal, kesimpulan, kemudian kelebihan dan kekurangan dari jurnal, dan tidak lupa ada daftar pustaka dari jurnal yang saya analisis ini. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai identitas jurnal. Adapun identitas dari jurnal ini yang pertama yaitu mengenai judul jurnal. Judul jurnal yang saya analisis ini adalah mengenai efisiensi dalam pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, halaman jurnal. Jurnal ini mulai dari halaman 87 sampai dengan halaman 103. Selanjutnya, nama penulis. Nama penulis dari jurnal ini adalah Ansar Rahman. Selanjutnya, nama dari jurnal. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Elektika. Selanjutnya, tahun terbit. Jadi, jurnal ini diterbitkan pada April 2017. Selanjutnya, volume dan nomor jurnal. Volume 5, nomor 2. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai abstrak dari jurnal ini. Yang pertama, jumlah paragraf. Jadi, jumlah paragraf pada jurnal yang saya analisis ini hanya terdapat 1 paragraf saja. Selanjutnya, halaman. Terdapat setengah halaman pada jurnal ini. Selanjutnya, ukuran spasi. Ukuran spasi pada jurnal ini yaitu 1.0. 4. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam bentuk bahasa Inggris, yang di dalamnya penulis menguraikan mengenai memberi prioritas pada faktor input pendidikan dapat memacu pembelajaran siswa prestasi dan kualitas pendidikan sebagai output dari pendidikan proses. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah hal penting untuk dibayar perhatian dan memiliki konsekuensi untuk anggaran pendidikan. Selanjutnya yaitu kata kunci jurnal. Adapun kata kunci dari jurnal ini menggunakan bahasa Inggris, yaitu education financing dan quality education, yang artinya pembiayaan pendidikan dan pendidikan berkualitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendahuluan dari jurnal ini. Adapun pendahuluan dari jurnal ini secara menyeluruh, penulis sudah menyampaikan pendahuluannya secara objektif. Adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu komponen pembiayaan pendidikan sebagai salah satu garapan penting dalam pengelolaan pendidikan dan diyakini oleh beberapa ahli pendidikan cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Maka dalam jurnal ini diungkapkan beberapa permasalahan mengenai yang pertama, pentingnya investasi pendidikan, yang kedua, pembiayaan dunia pendidikan, yang ketiga, efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, dan yang keempat, efisiensi pembiayaan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan pada jurnal ini. Secara keseluruhan, dalam pembahasan penulis memberikan data yang sesuai dengan pendahuluan pada jurnal. Adapun penulis jurnal ini membahas mengenai di sini pembahas memberikan beberapa pokok bahasan pada jurnal ini. Adapun pokok bahasan yang diberikan oleh penulis dalam jurnal ini yaitu yang pertama mengenai konsep pembiayaan pendidikan. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat. Yang kedua, penulis memberikan pokok bahasan mengenai efisiensi dalam pembiayaan. Efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output, atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan. Selanjutnya, yang ketiga, penulis memberikan pokok bahasan mengenai konsep kualitas pendidikan.
Berbagai pemikiran tentang kualitas pendidikan dapat kita temui dalam berbagai jenis, sesuai dengan sudut pandangnya para ahli. Baby, sebagaimana dikutip dalam Suryadi tahun 2012, melihat kualitas pendidikan dari 3 perspektif, yaitu perspektif ekonomi, sosiologis, dan pendidikan. Selanjutnya yang keempat, di sini penulis memberikan pokok bahasan mengenai efisiensi dalam pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Baby, dalam Suryadi tahun 2012, kualitas dalam pendidikan harus mengkaji makna esensi yang amat mendasar yang memberikan ciri tertentu terhadap pendidikan yang berkualitas yang berbeda dari pendidikan yang tidak berkualitas. Itulah tadi pembahasan dari jurnal yang saya analisis ini. Selanjutnya masuk pada simpulan dari jurnal ini. Adapun simpulan dari jurnal ini, penulis mengemukakan mengenai pembiayaan pendidikan dalam konsepnya didasari bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Sehingga pada ahli ekonomi telah memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan, oleh karena pendidikan akan meningkatkan kemampuan manusia dalam berproduksi. Disinilah titik awal munculnya pandangan mengenai manusia sebagai modal pembangunan atau sering disebut sebagai human capital. Sedangkan pengertian pembiayaan pendidikan merupakan seluruh pendanaan yang ada atau yang digunakan guna mendukung terwujudnya proses pendidikan sehingga dapat terwujudnya suatu tujuan pendidikan yang efektif. Efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan. Oleh sebab itu, biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan amanah dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Konsep mutu pendidikan berarti segenap kemampuan lembaga pendidikan untuk memenuhi segala keinginan pelanggannya. Dalam hal ini adalah peserta didik. Jadi pelanggan dari pendidikan merupakan peserta didik. Penggerak utama dalam mengalokasikan sumber daya tersebut adalah penganggaran biaya pendidikan. Di mana dalam penganggaran yang menjadi fokus masalah adalah menentukan berapa besar tingkat pengeluaran untuk membiayai berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Dalam pendekatan mutu, peranan pembiayaan nampak lebih jelas oleh karena penggunaan biaya pendidikan yang efisien dipandang sebagai penempatan setiap usaha yang harus mampu meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan dapat mengacu prestasi belajar siswa dan mutu pendidikan sebagai keluaran dari suatu proses pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam hal itu memberikan konsekuensi terhadap anggaran pendidikan. Jadi baiklah, itulah tadi kesimpulan yang ada dari analisis jurnal yang saya analisis ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya analisis ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan dari jurnal yang saya analisis ini. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kelebihan yang sangat menonjol. Di mana kelebihannya yaitu jika dilihat dari segi abstraknya dan keseluruhan isinya, penulis sudah menggunakan abstrak dan pembahasan dengan format bahasa Inggris dengan baik dan benar, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca internasional dan bisa dijadikan sebagai rujukan jurnal internasional. Kelebihan lainnya adalah jika dilihat dari isi pembahasannya, jurnal ini menyajikan data dan pembahasan yang sangat lengkap dan terperinci. Jadi itulah tadi kelebihan dari jurnal yang saya analisis ini. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari jurnal ini. Di sini mengenai kekurangan dari jurnal ini, di sini saya mengatakan bahwa terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, tentunya ada kekurangan yang mengurangi dari kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu
abstraknya hanya disajikan dalam format bahasa Inggris saja, tidak disajikan dalam bahasa Indonesianya. Sehingga di sini bagi pembaca yang tidak memahami mengenai bahasa Inggris akan susah memahami dari isi dari jurnal ini. Kemudian kekurangan yang lainnya yaitu tidak terdapat uraian mengenai tujuan penelitian dari jurnal ini, sehingga terdapat kerancuan dari pembaca dalam memahami isi dari jurnal ini. Selain itu juga tidak terdapat metode penelitian dalam penulisan jurnal ini. Daftar pustaka di sini pada jurnal ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di dalam daftar pustaka, di sini penulis mencantumkan ada 11 daftar pustaka atau 11 sumber yang dijadikan sebagai penulisan jurnal ini. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya, cukup sekian pembacaan analisis jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih.